Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Akbar Priyadi dari Fakultas Informatika, ingin menjelaskan the impact of paper prototyping on card sorting. Ditulis oleh Interacting with Computer, edisi 5 tahun 2012. Di sini tujuan penelitiannya adalah menggabungkan teknik prototyping serta sampling dengan kartu ke dalam satu sesi, memiliki manfaat membantu pengguna untuk memahami teknologi baru di satu sisi dan mendapatkan wawasan tentang model mental pengguna dari teknologi itu di sisi lain. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi kemungkinan menggabungkan dua teknik dalam satu sesi penelitian. 37 pengguna berpartisipasi dalam studi tentang sistem pembayaran berdasarkan Near Field Communication atau NFC. 8 sesi kelompok diselenggarakan, termasuk latihan prototyping kertas dan latihan penyetelan kartu. Subjek penelitiannya adalah sesi pengujian diselenggarakan dalam rangka proyek di mana aplikasi pembayaran mobile Near Field Communication dikembangkan Schlesinger 2008. AB NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pertukaran data antara perangkat pada jarak sekitar 10 cm. Semakin banyak ponsel yang dilengkapi dengan teknologi NFC, memungkinkan pengguna ponsel untuk layanan seperti pembayaran nirkabel, tiket, dan pos pintar. Ruang lingkup aplikasi pembayaran ada pada voucher, dan khususnya pada apa yang disebut voucher makan. Voucher makanan umumnya dikeluarkan di Belgia oleh pengusaha untuk mengkompensasi fakta bahwa tidak ada makanan gratis yang ditawarkan di restoran perusahaan. Metode penelitian. Mock-up kertas dirancang dengan tampilan samar sambil menunjukkan fitur utama aplikasi kepada para peserta. Desain samar seperti itu memungkinkan untuk menekankan bahwa aplikasi masih jauh dari selesai, memberi para peserta banyak kesempatan untuk mengkritik dan memberikan umpan balik atau seperti dikatakan Boston. Sketsa sengaja ambigu dan sebagian besar nilainya berasal dari kemampuan mereka untuk ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Mock-up didasarkan pada model konseptual voucher makanan NFC yang dibuat setelah kebutuhan pengguna dan masalah saat ini. Dengan voucher makanan diidentifikasi tahap penelitian pertama. Mock-up aplikasi seluler terdiri dari menu voucher makanan NFC yang tercantum dalam menu pertama handset. Menu voucher makanan NFC memiliki 5 submenu. Menu gambaran umum memberikan saldo voucher makan dan kupon diskon yang dimiliki, juga rincian voucher dan kupon makanan individu dapat diminta. Misalnya, nilai individu, tanggal kadaluarsa, dan diskon. Opsi-opsi yang merupakan submenu dari menu gambaran umum, menu transfer memungkinkan pengguna untuk mengirim voucher makanan atau kupon kepada orang lain, baik melalui SMS ataupun melalui NFC. Metode penelitian. Di sini ada gambar contoh penelitiannya. Dengan menggunakan Nokia N95. Akhirnya melalui menu pengaturan, pengguna dapat mengatur pemberitahuan jika voucher atau kupon makanan akan segera berakhir. Semua menu kecuali menu wilayah memberikan informasi dalam opsi untuk voucher makanan dan kupon secara terpisah. Metode penelitiannya. Prosedur 4 orang sekaligus berpartisipasi dalam sesi 2 jam. Dalam beberapa kasus hanya 3 peserta yang muncul. Setiap sesi dimulai dengan pengenalan tingkat tinggi singkat dari konsep voucher makanan NFC melalui presentasi storyboard. Storyboard ini diproyeksikan pada layar besar dan terdiri dari ilustrasi seorang yang menggunakan voucher makanan NFC. Storyboard termasuk tindakan utama yang dapat dilakukan pengguna dengan aplikasi voucher makanan NFC, menerima voucher dan kupon makanan baru,
memeriksa voucher makan dan saldo kupon membayar dengan voucher makan dan kupon di supermarket. Ilustrasi menunjukkan konteks tindak pengguna dan informasi di layar ponsel. Setelah pengenalan konsep voucher makanan NFC, peserta harus melakukan dua latihan. Latihan prototipe kertas dan latihan pemilihan kartu. Latihan prototyping kertas dilakukan pada pasangan yang memfasilitasi penemuan bersama dan karena itu memberikan yang lebih alami dan produktif dengan keras komentar. Pasangan melakukan latihan prototipe kertas di dua ruangan terpisah dan ditemani oleh seorang peneliti. Latihan penyotelan kartu dilakukan dengan seluruh tim menghasilkan satu set kartu yang diurutan per tim. Pilihan untuk melakukan latihan penyotelan kartu dengan sekelompok daripada secara individual dibuat untuk memfasilitasi pemikiran keras dan diskusi selama latihan yang diyakini menghasilkan lebih banyak informasi tentang prosedur penyortiran. Dalam setengah sesi, para peserta pertama kali melakukan latihan prototyping kertas diikuti dengan latihan penyortiran kartu. Pada sesi lain, latihan penyortiran kartu diikuti oleh latihan prototipe kertas. Dalam latihan prototipe kertas, para peserta diminta melakukan tugas sehari-hari dengan mock-up. Misalnya, menghabiskan voucher makan di toko makanan, memeriksa saldo voucher makan, mereka melihat riwayat transfer. Masing-masing tugas ini dijelaskan pada satu lembar kertas. Penelitian memanipulasi mock-up sehingga tindakan yang dilakukan pengguna saat bertindak keluar tugas sehari-hari diikuti oleh respon sistem yang tepat. Peserta didorong untuk berdiskusi dan berpikir keras saat melakukan tugas yang memungkinkan para peneliti untuk memahami pendapat mereka tentang konsep dan antarmuka. Untuk latihan penyotoran kartu dikocok dan diletakkan di meja dalam satu tumpukan tunggal. Peserta diminta mengurutkan kartu ke dalam apa yang mereka rasa adalah kategori yang berarti. Ketika mereka selesai menyotor kartu, mereka diminta untuk memberikan nama yang sesuai untuk setiap kategori. Sekali lagi, peserta dirangsang untuk berdiskusi dan berpikir keras. Tak satu pun dari kelompok secara khusus diminta membuat struktur menu untuk aplikasi voucher makan NFC. Kelompok di sini untuk meninggalkan kartu item yang mereka anggap penting. Hasil penelitian. Hasilnya dibahas untuk masing-masing dari 3 tingkat analisis yang disebutkan di atas. Ringkasan kelompok yang dibuat oleh semua kelompok PPCS dan semua kelompok CSPP disajikan dalam satu tabel. Isi struktur penyortiran kartu. Dalam kondisi PPCS keempat, kelompok menciptakan 10 kategori yang merupakan salinan menu yang tepat saat mereka muncul di kertas prototipe mock-up. Sel abu-abu dalam tabel. 1. Dalam kondisi CSPP dibuat 5 kategori yang persis cocok dengan salah satu menu seperti yang muncul dalam konsep voucher makanan NFC asli ketika memasukkan subkategori pencocokan persis yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang memisahkan voucher makan dan kategori kupon. Total 9 pertandingan yang tepat dibuat meskipun jumlah kategori penyortiran kartu yang persis cocok dengan menu dari konsep voucher makanan NFC asli tidak berbeda jauh antara kondisi PPCS dan kondisi CSPP. Ada beberapa perbedaan sehubung dengan isi kategori yang dibuat dalam setiap kondisi. Pertama-tama, kategori yang persis cocok dengan menu konsep voucher makanan NFC asli tidak sepenuhnya sama dalam kedua kondisi. Dalam kondisi PPCS, hampir semua kelompok kecuali PPCS 4 menyalin transfer dan pengaturan sementara ini tidak terjadi dalam kondisi. Prosedur latihan kartu. Perbedaan prosedur yang paling terlihat antara dua kondisi yang diamati adalah kenyataan bahwa peserta dalam kelompok PPCS memiliki diskusi yang lebih rinci tentang mengapa kartu tertentu milik satu kelompok yang bukan yang lain. Perbedaan prosedural kedua antara kelompok adalah bahwa peserta dalam kelompok PPCS menggunakan kartu dan kategori yang mereka buat khusus untuk membatasi handset dan menu. Misalnya satu peserta mengatakan, saya mencoba untuk memberikan menu ponsel saya sekarang. Struktur itu sudah ada. Mungkin kita harus membangunnya. Tidak ada kelompok yang secara khusus diinstruksikan
untuk mengkelompokkan kartu dalam kategori menyerupai item menu peserta dalam kelompok PPCS. Secara spontan merujuk pada menu dari mockup prototype. Di sini tertulis tabel penelitiannya ya. Bisa dilihat gambar. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengeksplorasi apakah model mental pengguna yang didahului diperkenalkan klarifikasi teknologi baru yang tidak kenal melalui latihan prototyping kertas akan berbeda dari model mental pengguna yang belum melakukan latihan prototyping kertas seperti itu. Terlebih dahulu model mental pengguna dinilai melalui latihan penyotoran kartu. Setengah dari pengguna telah melakukan latihan prototyping kertas sebelum latihan penyotoran kartu, setengah lainnya tidak. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.